Wanita dapat memiliki lebih dari seorang suami. Hidup di Tibet berarti berhadapan langsung dengan tantangan alam yang keras. Ketinggian oksigen yang tipis dan suhu ekstrim adalah bagian dari keseharian di sini. Tapi di sini, masyarakat Tibet justru menemukan cara untuk bersatu dengan alam dan memegang teguh tradisi leluhur mereka. Orang-orang Tibet punya cara unik untuk bertahan hidup. Bagi mereka, kehidupan ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang harmoni dengan alam dan ajaran leluhur. Tibet memiliki tradisi-tradisi yang mungkin terdengar ekstrim bagi kita. Salah satunya adalah praktik pemakaman di langit. Sebuah ritual di mana tubuh orang yang telah meninggal dipersembahkan kepada burung pemakan bangkai sebagai simbol pengembalian jiwa kepada alam semesta. Pemakaman langit atau Jator adalah salah satu tradisi pemakaman kuno yang unik di Tibet. Tradisi ini berakar dalam kepercayaan dan filosofi Buddhisme Tibet. Mereka percaya dengan adanya reinkarnasi. Praktik ini mencerminkan filosofi di balik pemakaman langit. Dalam keyakinan Buddhisme Tibet, tubuh hanyalah sebuah wadah bagi jiwa. Ketika seseorang meninggal, jiwa mereka dipercaya telah meninggalkan tubuh dan akan mengalami reinkarnasi atau terlahir kembali dalam bentuk baru. Tubuh, karena sudah tidak lagi memiliki jiwa, dianggap tidak memiliki makna dan hanya sekadar bahan fisik. Oleh karena itu, tradisi pemakaman langit menganggap tubuh manusia harus dikembalikan ke alam. Uniknya pengembalian tubuh ini dilakukan dengan cara memberikan tubuh kepada burung nasar, atau lebih tepatnya burung pemakan bangkai. Proses pelaksanaan pemakaman langit. Ritual ini biasanya dilakukan oleh seorang Rogyapas, atau dalam bahasa Indonesia, pemotong tubuh, yang tentu saja telah berpengalaman dalam menjalankan tradisi ini. Pertama-tama akan diadakan persiapan ritual. Proses pemakaman langit biasanya dilakukan di dataran tinggi atau tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral, di puncak bukit yang jauh dari pemukiman. Setelah seseorang meninggal, tubuhnya akan dibalut dengan kain putih, dan ditempatkan di sebuah ruang yang tenang selama beberapa hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi keluarga yang berduka, dan juga menunggu jiwa untuk meninggalkan tubuh sepenuhnya. Ketika waktunya tiba, tubuh akan dibawa ke area pemakaman terbuka, di mana seorang Rogyapas akan menjalankan ritual dengan hati-hati. Tubuh diiris-iris agar burung nasar lebih mudah mengonsumsi bagian-bagian tubuh. Dalam proses ini, sang pemotong tubuh bekerja dengan penuh hormat, menganggap bahwa dirinya sedang melakukan pekerjaan yang sangat suci. Setelah tubuh dipotong, burung-burung nasar yang sudah terbiasa dengan tradisi ini akan datang, dan segera mulai menyantap jasad tersebut. Burung-burung ini dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh, membawa sisa tubuh kembali ke alam semesta. Para biksu atau keluarga yang berduka seringkali menyaksikan ritual ini secara langsung, sambil melantunkan doa, mengiringi jiwa yang telah meninggalkan tubuh bersama burung bangkai. Ritual pemakaman langit memberikan makna yang sangat dalam bagi orang Tibet. Dengan mengembalikan tubuh kepada alam, orang yang meninggal dianggap telah memberikan hadiah terakhir kepada makhluk hidup lain dan lingkungan sekitar. Dalam masyarakat yang hidup di daerah pegunungan dengan sumber daya terbatas seperti Tibet, pemakaman langit juga menjadi solusi efektif, karena mengurangi penggunaan kayu untuk membakar jasad atau lahan untuk pemakaman. Walau terlihat ekstrim, pemakaman langit memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Tibet. Kontroversi dan pengaruh zaman modern. Dengan perubahan zaman, tradisi pemakaman langit mendapat perhatian dari dunia luar, menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan generasi muda Tibet, atau masyarakat yang lebih terpengaruh oleh budaya luar. Meski begitu, banyak masyarakat Tibet yang masih melanjutkan tradisi ini dengan penuh rasa hormat terhadap leluhur dan filosofi hidup yang mereka pegang teguh. Ritual ini merupakan perpaduan antara spiritualitas, filosofi, dan rasa syukur kepada alam, membuatnya lebih dari sekedar upacara pemakaman, tetapi sebuah persembahan suci yang menghubungkan manusia dengan alam semesta.だ、ラマナソワタ。
미분야 볶음 샌디 치다 마야만 장하는 소소 기타나 남인가 리버리라 Bukan hanya pemakaman langit, ada juga ritual meditasi yang sangat ketat, di mana seseorang mengisolasi diri selama berbulan-bulan di gua atau tempat yang terpencil. Meditasi ini adalah ujian fisik dan mental untuk mencapai kedamaian sejati. Sebuah ritual yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang serius. Ritual ini bernama Tummo, atau yang lebih dikenal sebagai ritual meditasi Tibet. Ritual ini bukan sekedar meditasi biasa, melainkan sebuah perjalanan panjang menuju kedamaian sejati, di mana para pelakunya harus mengisolasi diri jauh dari hiruk-pikuk dunia, di dalam gua yang gelap dan terpencil, pada lereng-lereng gunung yang sunyi. Mereka memulai proses yang berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Meditasi Tibet ini adalah bentuk latihan yang sangat ketat dan terkonsep. Hampir seperti ujian terakhir yang menguji daya tahan fisik dan mental seseorang. Di tengah terpaan suhu dingin yang menusuk tulang, para petapa diajarkan untuk mengendalikan panas tubuh mereka sendiri melalui teknik pernapasan yang teratur dan dalam. Selama meditasi, mereka menggunakan metode visualisasi, membayangkan api yang menyala dari dalam, sehingga dapat menghangatkan tubuh mereka, meski tanpa ada api. Dengan keterampilan ini, konon mereka dapat bertahan hidup dalam suhu yang ekstrim tanpa bantuan pakaian hangat. Namun, lebih dari sekedar mendapatkan ketahanan fisik, meditasi ini adalah ujian batin. Menghadapi kesunyian total dan ketidaknyamanan yang terus-menerus, para petapa harus bertarung dengan pikiran dan emosi mereka sendiri. Setiap rasa takut, rasa sakit, dan keraguan akan muncul ke permukaan, menghantui mereka dalam keheningan yang penuh bisikan batin. Bagi mereka yang berhasil melewati tahap ini, kedamaian sejati mungkin bukan sekedar angan. Bagi yang menyerah, mereka mungkin akan membawa pulang kisah kekalahan melawan diri sendiri. Wanita dapat memiliki lebih dari seorang suami. Berbeda dengan tempat kalian, yang terus berdebat dengan praktek poligami yang membuat Anda sakit kepala, di Tibet mungkin akan membuat Anda pingsan seketika. Hal ini dikarenakan adanya budaya wanita dapat memiliki lebih dari seorang suami. Dalam budaya dan sosial Tibet yang kaya dan penuh tradisi, terdapat sebuah praktik yang mengejutkan dunia. Namun bagi masyarakat Tibet sendiri, ini adalah solusi praktis menghadapi tantangan hidup di dataran tinggi yang keras yang penuh keterbatasan. Polyandry fraternal adalah istilah untuk tradisi ini, di mana satu perempuan menikahi lebih dari satu pria. Tidak sampai di situ, para calon suami biasanya masih saudara kandung. Walaupun terdengar kontroversial bagi standar pernikahan di seluruh dunia, di Tibet, polyandry adalah strategi bertahan hidup yang mengakar kuat pada budaya masyarakat lokal. Sejarah dan latar belakang polyandry di Tibet. Polyandry di Tibet memiliki sejarah panjang dan berakar dalam kondisi alam serta kondisi sosial di wilayah ini. Dataran tinggi Tibet adalah daerah dengan sumber daya alam yang amat sangat terbatas, tanah pertanian yang sempit, dan suhu ekstrim yang membuat hidup terus terancam. Hal ini membuat masyarakat Tibet berpikiran bahwa perluasan lahan secara terus-menerus dapat menyebabkan wilayah produktif semakin kecil, dan akhirnya tidak cukup untuk menopang populasi yang semakin besar. Oleh karena itu, polyandry menjadi solusi efektif untuk menjaga tanah keluarga tetap utuh dan memberikan stabilitas ekonomi bagi semua anggota keluarga tanpa harus ada yang dikurangi. Dalam praktek ini, wanita yang menikahi beberapa pria sekaligus tidak hanya menjadi seorang istri pada umumnya, akan tetapi dituntut menjadi pengelola rumah tangga yang besar dan mampu memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Sistem ini membuat semua anak yang lahir dianggap sebagai anak bersama, tanpa perlu repot memikirkan siapa ayahnya. Seiring berjalannya waktu, terutama dengan perkembangan ekonomi dan akses ke dunia luar, polyandry mulai menghadapi perubahan dan tantangan baru. Beberapa fakta terkini yang mencerminkan perubahan praktik ini antara lain, di daerah perkotaan Tibet, terutama di kota-kota besar yang memiliki akses ke pendidikan tinggi dan pekerjaan yang lebih modern,
praktik poliandri mulai berkurang. Generasi muda di kota lebih memilih pernikahan biasa yang lebih umum. Banyak dari mereka melihat poliandri sebagai bentuk keterbelakangan, dan merasa bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai individualisme dan cinta romantis yang lebih diutamakan dalam pernikahan modern. Sebaliknya, di desa-desa yang lebih terpencil, terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan, poliandri masih dianggap penting dan dipertahankan sebagai cara menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Perubahan hukum dan regulasi negara. Hukum Tibet saat ini lebih menekankan pada monogami atau satu istri dan satu suami, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Tiongkok, yang tidak mengakui poliandri sebagai bentuk pernikahan sah. Meskipun begitu, poliandri di daerah pedesaan tetap berlangsung dalam bentuk pernikahan adat, yang secara teknis tidak tercatat secara hukum. Hal ini menciptakan batas abu-abu dalam legalitas praktik poliandri di Tibet, yang secara budaya masih diterima, namun secara hukum dianggap tidak sah. Dengan makin meningkatnya kesadaran tentang hak-hak perempuan dan peran perempuan dalam rumah tangga, beberapa wanita Tibet mulai mempertanyakan posisi mereka dalam keluarga poliandri. Beberapa dari mereka merasa bahwa praktik ini memberikan tanggung jawab besar pada wanita sebagai penanggung jawab keluarga, sementara para suami memiliki tanggung jawab lebih kecil, yang memicu debat internal dalam suku-suku di Tibet. Persepsi terhadap cinta dan romantisme. Dalam keluarga poliandri, cinta bukanlah alasan utama pernikahan. Sebaliknya, pernikahan lebih dilihat sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Meskipun poliandri menunda penyempitan lahan, ekonomi Tibet saat ini mengalami perubahan. Banyak keluarga sekarang memiliki sumber pendapatan dari pariwisata atau perdagangan, yang memungkinkan mereka tetap bertahan hidup tanpa mengandalkan lahan pertanian semata. Dengan semakin banyaknya cara untuk mencari penghasilan, ketergantungan pada tanah mulai menurun, yang secara otomatis mengurangi praktik poliandri sebagai strategi bertahan hidup.